Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang faedah dari surat Al-Fatihah. Pada pertemuan atau pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas dari faedah ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah, Rabb seluruh sekalian alam. Dari ayat ini beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Yang pertama adalah apa kemarin? Yaitu di dalamnya terkandung tauhid rububiyah, yaitu wajibnya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pemelihara. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya penguasa dan pengatur alam semesta. Makanya dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb seluruh sekalian alam. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini yaitu adalah terkandung di dalamnya Alhamdulillah pujian, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, ya. Innaka Hamidum Majid, sesungguhnya Engkau ya Allah Hamid, yaitu Maha terpuji lagi Maha mulia. Dan para ulama kita menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terpuji karena berapa sebab? Yang pertama karena kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala terpuji karena kesempurnaan nama-namanya. Setiap nama Allah, yaitu Asmaul Husna, itu adalah nama yang mengandung kesempurnaan, ya. Sebab sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu balighatun fil husni ghayatahu. Artinya bahwasanya setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mencapai puncak kesempurnaan, ya, dalam hal keindahan. Apa di antara keindahan nama Allah Subhanahu wa taala? Para ulama kita menjelaskan, ya, bahwasanya di dalam setiap nama Allah pasti terkandung sifat, ya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Berbeda dengan nama makhluk atau nama manusia, ya kan? Terkadang kita jumpai ada orang atau sesuatu barang, ya, namanya bagus tetapi ya sifat-sifatnya tidak bagus, ya kan? Ada orang mungkin namanya, ya mohon maaf kalau ada, ya, misalnya, ya, ada namanya Muhammad atau namanya Ahmad, akan tetapi perbuatannya tidak terpuji, ya kan? Ada tidak? Orang namanya Muhammad, tetap Muhammad itu apa tadi, ya? Orang yang banyak sekali pujian pada dirinya. Dia memiliki sifat-sifat terpuji. Jadi Muhammad itu maknanya orang yang sangat terpuji. Makna dari nama itu orang yang sangat terpuji. Tetapi apakah setiap orang yang namanya Muhammad itu perilakunya, akhlaknya baik? Ya, ya enggak? Apakah setiap yang namanya Muhammad berarti otomatis orangnya pasti baik?
orangnya nggak korupsi gitu. Ada nggak yang korupsi namanya Muhammad? Ada. Oh. Ada juga ya, pokoknya. Jadi namanya manusia itu terkadang namanya baik, tetapi sifatnya apa? Tidak baik. Jadi tidak mesti namanya mengandung apa? Sifat. Berbeda dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama apa? Ghafur. Apa makna Ghafur? Maha pengampun. Maka Allah memiliki sifat apa? Maghfirah, pasti mengampuni ya bagi orang-orang yang berbuat dosa. Ya, selama dosa itu bukan dosa apa? Kesyirikan atau kekafiran. Kalau orangnya bertobat, dosa apapun Allah ampuni. Baik, ya. Itu yang keberapa? Kedua. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu terpuji karena kesempurnaan apa? Sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil matsalul a'la." Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Semua sifat Allah adalah sifat-sifat yang terpuji. Tidak ada sifat Allah yang apa? Tercela. Baik. Kemudian yang keempat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala itu dipuji atau terpuji karena kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan contoh. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala menimpakan apa? Musibah atau menimpakan apa? Cobaan ya. Kalau kita melihat dari sisi pandang makhluk atau kita sebagai manusia, mungkin kita melihat musibah itu suatu yang apa? Menyusahkan, suatu yang buruk, suatu yang menyedihkan, yang tidak enak ya. Tentu kalau kita tertimpa musibah kita merasa apa? Sedih ya. Musibah kan macam-macam, mungkin HP-nya hilang ya kan. HP hilang musibah bukan? Apalagi HP-nya mahal ya kan. Semakin mahal semakin sedih gitu ya. Apalagi motornya hilang ya, dan lain sebagainya. Nah, musibah itu walaupun bagi kita terasa apa? Tidak enak, akan tetapi ditinjau dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, karena musibah itu siapa yang menetapkan? Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah ya kan. Tidaklah menimpa suatu musibah kecuali dengan apa? Izin Allah ya. Sekarang saya kasih gambaran yang mungkin agak jelas ya. Saya kasih contoh. Dulu kita kajian di mana? Di Mubarak. Nah, di dekat Ring Road ya kan. Kan mudah ya kan, dari Ring Road ke situ kan tinggal masuk. Sekarang kita kajian di sini, Masjid apa? Mutahharah. Kira-kira kalau orang kajian di dekat Ring Road sama di dalam sini lebih enak mana? Di sini ya. Di sini adem ya. Ya, sepi ya, dekat kuburan maksudnya. Ya. Kalau ditinjau orang melihat tuh mesti lebih enak di mana? Di sana, apalagi di sana tempatnya besar ya kan. Kemudian apa? Dekat Ring Road, ya, orang cari juga mudah ya kan. Kalau di sini mungkin agak, kalau yang nggak biasa mungkin bukan anak WMB susah. Nah, mungkin itu membuat apa? Sedih, membuat sedih. Apalagi kalau sebab-sebabnya mungkin tidak jelas gitu kan. Kenapa kok pindah ini kajiannya? Tadinya di sana kok pindah ke sini kan? Musibah bukan? Musibah ya. Mungkin bagi sebagian orang musibah ya kan. Ma ujian. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah menimpa suatu musibah ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apa sih pengertian musibah? Para ulama menjelaskan musibah itu segala sesuatu yang membuat hati kita merasa apa? Sedih, kita merasa susah ya. Misalnya panas, sekarang tidak hujan-hujan, musibah enggak? Musibah, karena banyak orang butuh air. Petani butuh air, peternak butuh air, semuanya butuh air. Maka ditakdirkannya musibah walaupun itu terasa apa? Tidak menyenangkan ya kan? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian apa? Tidak menyukai sesuatu tetapi itu apa? Baik bagi kalian ya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian tuh senang suatu hal ya, suatu perkara. Padahal itu apa? Jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu sementara kalian tidak apa?
tidak tahu. Ya kita mungkin tahu, tetapi namanya ilmunya manusia, ilmunya sangat terbatas. Berbeda dengan ilmunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ketika misalnya Allah takdirkan kepada kita musibah apapun bentuknya, maka kita wajib berhusnudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha terpuji bagaimanapun dan seperti apapun perbuatan atau takdir yang Allah berikan kepada kita, ya kan? Makanya Allah katakan, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah kemana? Ke dalam hatinya. Ditafsirkan oleh Al-Qamah, ayat ini maksudnya adalah seorang lelaki yang tertimpa musibah, kemudian dia mengetahui ya bahwasanya musibah itu datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fayardo ya wa yaslam. Maka dia ridho wa yusallimu, dan dia pasrah. Dan demikianlah seorang muslim senantiasa berhusnudzon dan memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW kalau beliau mendapati sesuatu yang menyenangkan, apa yang beliau katakan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya kan, kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, antum lulus ujian, antum senang apa sedih? Mahat Ali misalnya kan lagi ujian ya. Ujian Pak ya. Mahat Ali ujian. Nah, ini lulus ya. Maka kita merasa senang. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, demikian yang diajarkan siapa? Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulullah SAW tertimpa sesuatu yang kurang menyenangkan, ya seperti sekarang ini misalnya, mungkin panas ya kan, atau mungkin antum capek atau ngantuk dan seterusnya kan, atau mungkin dan lain sebagainya, hal yang tidak kurang menyenangkan, ya, maka kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah bagaimanapun keadaannya, karena Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah takdirkan menimpa kita, Allah tetap terpuji. Sekarang saya tanya sama antum, iblis orang baik atau orang jahat? Iblis bukan orang, jin yang jahat ya, panglimanya penjahat ya. Iblis itu jelas semuanya sepakat, nggak ada yang berselisih kalau iblis itu bosnya penjahat ya. Nah sekarang, apakah ditakdirkannya iblis ada di alam dunia ini itu membuat Allah terpuji atau tercela? Ya, yang menciptakan iblis siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak tercela apapun yang Allah lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, tidak dipermasalahkan apa yang Allah perbuat. Allah takdirkan apapun yang terjadi di alam dunia ini, maka Allah tidak pernah tercela. Wa hum yus'alun, yang ditanya siapa? Manusia, kita ini. Terkadang perbuatan kita ini yang banyak sekali masalah. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak perlu dipertanyakan perbuatannya. Maka semua perbuatan Allah adalah terpuji. Seperti tadi misalnya tentang diciptakannya iblis. Apakah diciptakannya iblis tidak ada hikmahnya? Ada hikmahnya, jelas ada hikmahnya. Apakah adanya kejahatan di alam dunia ini tidak ada hikmahnya? Ada hikmahnya, banyak sekali hikmahnya ya. Yang mungkin kita hanya tahu sedikit sekali di antara sekian banyak hikmah itu. Makanya Allah katakan tadi asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, ya kan? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian senang terhadap sesuatu padahal itu baik jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, ini yang harus kita ingat Bapak sekalian. Terkadang kita ini sering bersuudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan demikian akhlak salafus saleh. Ya. Para salaf mengajarkan kita untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian daripada iman kepada al-asma wa sifat. Tadi sudah disinggung ya oleh Ustaz Amir tentang keutamaan ilmu tentang asma wa sifat. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, saya tambahkan sedikit, mungkin tadi sudah disampaikan juga. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau berkata, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la muhala."
Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, pasti dia akan jatuh cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lihat diri kita sendiri seperti tadi diceritakan Ustaz ya kan. Mungkin kalau kita lihat diri kita, mungkin kita banyak tahu ya, banyak apa istilahnya, pengetahuan yang kita miliki, ini halal, ini haram, ini diperintahkan, ini dilarang. Tetapi ketika kita lihat ya, kita bercermin tentang keadaan diri kita, ternyata kita banyak apa? Meninggalkan larangan, kita banyak apa? Meninggalkan perintah, kita banyak menerjang larangan ya kan. Apa yang salah? Ya, apa yang salah? Maka tadi diantara sebabnya mungkin kita selama ini apa? Kurang mengenal asma wa sifat. Nah, sekarang coba antum cari saja. Coba cari kajian, pengajian, entah pengajian umum, pengajian rutin yang membahas tentang apa? Tauhid asma wa sifat. Ya. Antum temukan di mana? Ya. Di sekitar Jogja atau di sekitar Sleman atau Bantul atau yang lain, boleh bisa dikatakan apa? Sedikit sekali. Ya. Itu satu gambaran sederhana saja. Ya. Ini menunjukkan apa? Ternyata kita selama ini masih kurang dalam apa? Menuntut ilmu agama. Mungkin ada di antara kita yang sudah tadi dikatakan misalnya ngajinya sudah 10 tahun atau mungkin sudah berapa? 20 tahun atau mungkin sudah bertahun-tahun. Tapi sudahkah kita benar-benar mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Seperti tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa barang siapa yang mengenal Allah ya dengan nama-nama dan sifatnya, pasti akan jatuh cinta kepadanya, dan itu apa? Pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kecintaan kita rendah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebabnya apa? Karena kita kurang memahami asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat dalam surat Al-Fatihah ini saja, antum bisa hitung nanti ya kan. Di dalam surat Al-Fatihah ini yang 7 ayat, coba nanti dihitung ada berapa asma dan sifat. Nanti hitung sendiri ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, Allah terpuji karena apa tadi? Kesempurnaan zatnya. Yang kedua, Allah terpuji karena kesempurnaan namanya. Yang ketiga, Allah terpuji karena kesempurnaan apa? Sifatnya. Semua sifat Allah terpuji, tidak ada sifat yang tidak terpuji. Yang keempat, Allah terpuji karena kesempurnaan apa? Perbuatannya. Semua yang Allah lakukan sampai Allah memasukkan orang ke dalam neraka, itu pun apa? Terpuji. Tidak ada satupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Tercela. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid, dan tidaklah Rabbmu sama sekali mendolimi hamba-hambanya. Satu orang pun masuk neraka, tidak ada seorang pun di antara yang masuk neraka atau yang kekal di dalamnya itu dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis akan dikeluarkan dari neraka seorang walaupun dia hanya punya iman apa? Sebesar biji sawi. Ya, lihat bagaimana ya maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keberapa? Kelima, Allah Subhanahu wa taala terpuji karena kesempurnaan hukumnya. Termasuk dalam pengertian hukum ini, hukum apa? Hukum syariat yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun apa? Sunnah. Baik, kita lihat, kita kasih contoh satu. Misalnya hukum yang mungkin sekarang di Indonesia belum ya. Seperti hukum apa? Kalau orang berzina, apa hukumnya? Kalau dia sudah menikah, dirajam. Kalau dia belum menikah, dia dicambuk berapa? 100 kali ya kan. Di Indonesia sudah ada? Belum ya. Mudah-mudahan ya, kita berdoa dan kita berusaha. Ya. Orang mencuri, kalau melebihi batasan tertentu maka apa hukumnya? Dipotong tangan. Itu hukum Islam bukan? Hukum Islam. Nah, sekarang kalau orang mengatakan bahwasanya Islam itu agama apa? Barbar ya kan. Mereka mengatakan Islam itu kejam. Buktinya ini, orang berzina hukumnya apa? Dirajam. Dirajam itu gimana? Oh, digambarkan kan. Orang dirajam itu kan orang ditanam ya kan, kemudian apa? Ditutupi kepalanya kan, dilempari dengan apa? Batu sampai
mati. Orang kalau melihatnya dari sisi itunya, mungkin dia katakan Islam apa? Kejam. Ya, tetapi kalau orang tahu apa faedah dari hukuman itu, dia akan mengatakan Islam sangat adil. Ya. Karena kalau seorang melihat hukuman yang Allah jatuhkan, ya, yang dijatuhkan oleh syariat Islam kepada pezina, ya, atau apa tadi pencuri, atau apa misalnya pembunuh. Kalau pembunuh apa? Dibalas bunuh, ya kan? Maka tentu penjahat itu akan berpikir apa? Sejuta kali sebelum melakukan apa? Kejahatan. Berbeda dengan zaman sekarang, ya. Hukum-hukum yang dibuat-buat manusia ini kan, hukum apa? Korupsi atau apa mencuri, hukumannya paling apa? Masuk penjara. Nanti keluar penjara lagi, kumat lagi, ya kan? Masuk lagi, kumat lagi, ya. Jadi semua hukum Islam itu adalah apa? Terpuji. Tidak ada hukum Islam yang tercela. Nah, dan ini kita nggak usah bicara luas-luas, ya. Kita bicara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin masih banyak orang yang apa istilahnya meragukan keadilan hukum Islam. Kenapa sebabnya? Di antara sebabnya karena kaum muslimin jauh dari apa? Ilmu agama. Sekarang antum mau harapkan bagaimana? Antum mau harapkan negara ini berhukum dengan hukum seperti itu, sementara kaum muslimin sendiri dalam masalah akidah jauh dari akidah salafus saleh, ya kan? Bagaimana kita bisa mengharapkan itu tegak jika ilmu saja tidak sampai? Jadi kita ini ya jauh sekali, ya. Baik, kita kembali. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji, dan di antara sebab keterpujiannya itu apa? Kesempurnaan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berhukum dengan hukum-hukum selain Islam. Allah katakan apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah ya faulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ini adalah celaan-celaan yang keras, ya kan? Bahkan Allah menyebut orang yang menjadikan ya ulama atau ahli ibadah sebagai penentu hukum, yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sebagai perbuatan apa? Syirik. Allah mengatakan am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan dalam agama ini yang Allah tidak apa? Izinkan. Ya, jadi sekalian kalau kita perhatikan ya dalam diri kita, masyarakat kita, ya, kita bicara masalah alhamdulillah ini saja, mungkin sudah banyak sekali ya penyimpangan yang ada di dalam diri kita. Baik. Kemudian faedah yang lain dari alhamdulillahirabbil alamin apa kemarin? Yaitu di dalam alhamdulillahirabbil alamin ini terkandung apa? Salah satu pilar ibadah, ya. Para ulama kita menjelaskan ya, pilar ibadah hati ada berapa? Ibadah hati itu banyak. Intinya ada berapa? Ada berapa? 3, itu apa? Cinta, takut dan harap, ya kan? Al-mahabbah itu apa? Cinta, takut apa? Khauf, harap, roja. Nah, inilah 3 pilar ibadah apa? Hati. Nah, kalau kita perhatikan dalam surat Al-Fatihah ini, 3 pilar ini sudah ada. Yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, terkandung dalamnya apa? Al-mahabbah, itu apa? Kecintaan. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, apa artinya? Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa di sini kira-kira? Kalau tadi cinta, kalau ini Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu pengasih, penyayang, berarti apa? Harap, ya kan? Terkandung apa? Roja, harapan. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah adalah yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan. Berarti apa ini? Kalau kita diingatkan tentang hari kiamat, maka apa yang tumbuh? Rasa takut, ya. Nah, sudahkah kita? Kan kita setiap hari sudah baca Al-Fatihah ini belasan atau bahkan puluhan kali. Apakah setiap kita membaca surat Al-Fatihah kita memahami bahwasanya ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan apa? Kecintaan. Ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan apa?
harapan. Ya, ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan apa? Rasa takut. Ya, maka disinilah ikhwas sekalian bedanya ilmu salaf dengan ilmu siapa? Khalaf. Ya, ilmu orang-orang terdahulu, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah ilmu yang dilandasi dengan apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mereka dapatkan sedikit demi sedikit dan mereka usahakan apa? Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan semata-mata ilmu yang dihafalkan, diriwayatkan, disebarkan tanpa diresapi apa? Maksudnya dan maknanya. Para salaf dulu, para ulama kita dulu, para sahabat, kalau mereka belajar 10 ayat, maka mereka tidak melanjutkan 10 ayat berikutnya kecuali setelah apa? Memahami ilmu dan kandungan amal dan keimanan yang ada di dalamnya. Dalam riwayat yang lain dikatakan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita sekarang ingin membandingkan keadaan kita dengan keadaan salafus saleh tadi, kalau kita sekarang suka atau orang itu terkadang mengaku ya kan saya ini ahlu sunnah, saya ini pengikut siapa? Salafus saleh. Kita lihat aja diri kita sendiri. Kita setiap hari sudah baca surat Al-Fatihah. Sudahkah kita mendalami isinya? Sudahkah kalau kita ditanya misalnya antum ya kan, mungkin yang sudah punya anak, bapak ya kan, dipanggil apa antum? Abah gitu, abi. Nah itu. Ini apa faedah alhamdulillahirabbil alamin? Bisa jawab tidak? Ya alhamdulillah segala puji. Udah itu aja. Padahal ini kita baca apa? Setiap hari berulang-ulang. Ar-Rahmanir Rahim apa faedahnya? Maliki Yaumiddin apa faedahnya? Ya. Padahal juga kalau antum perhatikan ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dia punya buku yang tipis ya. Judulnya apa? Durusul Muhimmah li Amatil Ummah, ya pelajaran penting bagi kaum muslimin secara apa? Umum. Di antara pelajaran yang paling pertama yang disampaikan dalam pelajaran itu adalah tentang apa? Surat Al-Fatihah berserta dengan tafsirnya. Maksudnya tafsir itu maksudnya bagaimana, dan kalau ada faedahnya bisa disampaikan. Baik, ya. Jadi dalam alhamdulillahirabbil alamin terkandung pilar ibadah apa tadi? Al-mahabbah, yaitu cinta. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya di antara ketiga hal tadi apa? Cinta, takut dan harap, yang paling kuat yang mana? Yang paling pokok yang menggerakkan semuanya adalah apa? Kecintaan. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan sebagaimana kemarin sudah disampaikan, kalau seorang itu beribadah kepada Allah tanpa rasa cinta, seperti apa? Seperti tubuh yang tidak ada apanya? Nyawanya. Jadi cinta ini ibarat ruh di dalam apa? Ibadah. Maka ikhwas kalian, kita bisa melihat diri kita sendiri ya. Seberapa besar kecintaan kita kepada Islam. Seberapa besar pengorbanan yang kita berikan untuk membela agama ini. Seberapa besar kesabaran kita dalam menjalankan syariat Islam, dalam melaksanakan perintah Allah dan dalam menjauhi apa? Larangannya. Itu semuanya berbanding lurus dengan apa? Kecintaan, ya kan? Makanya kan kalau antum mungkin pernah mendengar ya kan, orang itu kalau lagi jatuh cinta gimana? Lagi jatuh cinta dikatakan apa? Laut pun akan kuseberangi, gunung akan kudaki, apalagi pokoknya semuanya lah tak belikan buat kamu, ya katanya gitu ya. Apa yang nggak bisa dicari ya kan? Kalau sudah cinta itu katanya apa? Gula Jawa rasa coklat. Ya. Artinya kalau orang sudah cinta itu apapun mau dia apa? Lakukan, mau dia korbankan. Antum lihat pengorbanan yang diberikan oleh siapa? Para sahabat, ya kan? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita lihat pengorbanan mereka, ya kan? Masih ingat siapa kisahnya? Wanita yang mati syahid pertama kali siapa? Di antara para sahabat siapa? Ya? Wanita. Ini tahu pernah baca sejarah enggak? Antum bacanya lah. Wanita yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam, dalam sejarah dakwah Rasulullah SAW siapa?
ibunya Ammar bin Yasir. Namanya siapa? Siapa namanya ibunya? Kalau bapaknya Ammar bin Yasir siapa? Yasir, kan namanya Ammar bin Yasir, berarti bapaknya Yasir. Nah, berarti sekarang ibunya siapa? Bukan Ummu Yasir. Ibunya namanya apa? Sumayyah, ya kan? Nah, kalau antum melihat bagaimana penderitaan ya kan, yang dialami oleh keluarga Yasir, ya kan? Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan apa? Sabrun ya ala Yasir. Bersabarlah wahai apa? Keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya janji untuk kalian apa? Surga. Apa yang dialami oleh keluarga Yasir, ya? Sumayyah sebagaimana dikisahkan dalam sejarah, ya. Radhiyallahu ta'ala anha itu apa? Ditusuk, ya. Kemaluannya dengan apa? Tombak, ya, atau dengan pedang sampai tembus, ya. Dan dia adalah wanita yang mati syahid pertama kali. Demikian juga bapaknya siapa? Yasir, siapa? Bapaknya Ammar, yaitu Yasir, juga dibunuh juga. Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Sabran ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya janji untuk kalian adalah apa? Surga. Bahkan ada di antara para sahabat itu yang rela, ya kan, meletakkan lehernya di hadapan, ya, tubuh Rasulullah SAW, karena mereka tidak ingin Rasulullah SAW terkena apa? Sabetan pedang atau apa? Terkena panah atau terkena apa? Tombak. Mereka rela mengorbankan tubuhnya demi selamatnya tubuh siapa? Rasulullah SAW. Karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW jauh di atas segala-galanya. Kecintaan mereka kepada Islam membuat mereka rela meninggalkan tempat tinggalnya, membuat rela meninggalkan keluarganya, membuat mereka rela memberikan hartanya. Ya, sekarang apa yang kita lakukan? Kita katanya sudah ngaji, kita katanya sudah belajar Islam. Ya, sekarang apa yang kita lakukan untuk Islam? Dan jangan kira ketika kita melakukan, oh saya sudah berdakwah, saya beramal itu, kemudian kita dikatakan apa? Wah, kamu sudah menyumbangkan untuk apa? Islam. Tidak. Allah tidak butuh, Rasulullah SAW tidak butuh, Islam juga tidak butuh kita. Yang butuh siapa? Kita. Semakin kita berkorban untuk Islam, memperjuangkan Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkannya, siapa yang beruntung? Kita. Dan apakah itu sudah ada dalam diri kita? Dalam setiap hari yang kita lalui, sudahkah kita berjuang, ya, memberikan waktu kita, tenaga kita, apa yang kita miliki untuk Islam? Ataukah selama ini kita justru lebih banyak memperturutkan apa? Hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Walaupun kita zahirnya kita mungkin Masya Allah jilbaban, kita mungkin apa jenggotan dan seterusnya, ya kan? Tapi apakah itu sudah ada dalam diri kita? Mengorbankan apa yang kita miliki, apa yang kita punya, ya kan? Dengan harta kita, dengan waktu kita. Sekarang saya tanya sama antum, apa susahnya kalau seorang itu mengambil sebuah buletin, ya kan? Satu saja, kemudian dia taruh di masjid, mudah. Tapi apakah itu sudah tertanam dalam diri kita? Kita ingin menyebarkan Islam, kan buletin, apa susahnya? Apa susahnya seorang ambil satu pamflet, dia tempel, susah tidak? Tidak keluar biaya, antum tinggal tempel saja. Tapi sudahkah itu tertanam dalam diri kita? Terkadang kita ini meremehkan perkara-perkara yang kecil, padahal di mata Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mendatangkan apa? Pahala yang sangat besar. Mengapa? Apa yang membedakan diri kita dengan salafus saleh? Tadi, apa yang di dalam hati kita. Kita terkadang meremehkan perkara-perkara yang kecil, ternyata perkara yang kecil ini di hadapan Allah apa? Besar. Ya. Nah, itulah ikhwah sekalian. Itulah bedanya ilmu kita dengan ilmu salafus saleh. Maka banyak, kalau kita lihat sekarang, antum bandingkan, coba kita bicara logika sederhana saja, ya kan. Para sahabat dulu tidak ada namanya maktabah syamilah. Ada enggak? Zaman sahabat komputer aja belum ada, apalagi maktabah syamilah, ya kan. Nah, sekarang orang itu kalau mau belajar apa saja sudah tinggal ketik keluar, ya kan. Apa cari di Ufit, ya kan. Dengan cari di Ufit. Semua sudah ada. Tapi lihat barokahnya, lihat faedahnya, ilmu yang
mereka dapatkan sedikit tapi bisa menghasilkan kebaikan yang sangat besar, ya kan? Nah, itulah bedanya sekalian. Ya, saya contoh saja, satu contoh ini saja, surat Al-Fatihah. Kita setiap hari sudah baca, sudah hafal di luar kepala, ya kan? Antum suruh ngajar serapot 100 orang, 1000 orang juga bisa. Surat apa? Al-Fatihah, ya kan? Insya Allah bisa kan ngajarin. Nah, tetapi sudahkah kita merenungkannya, ya kan? Bukankah Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi apa? Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataukah di atas hati-hati mereka itu ada gembok-gemboknya, segel-segelnya. Oh, ternyata hati kita selama ini banyak ditutupi dengan maksiat. Hati kita selama ini banyak dikotori dengan dosa. Sehingga kita tidak bisa, bahkan walaupun hanya sekedar mentadaburi surat apa? Al-Fatihah saja. Ya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya apa? Kita tadabbur Al-Qur'an. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya apa? Ilmu itu didapatkan yaitu dengan apa? Tadabbur Al-Qur'an. Ya. Nah, kita ini sudah baca Quran belum gitu kan? Sudah tadabbur apa belum? Dengan apa yang kita baca setiap hari. Kenapa ini penting sekalian saya sampaikan di sini? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam muqaddimah syarah beliau terhadap Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan yang intinya bahwasanya apa? Suatu ilmu, suatu perkara yang kebutuhan manusia terhadap ilmu itu sangat besar, ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya membuat suatu perkara atau ilmu itu apa? Semakin mudah didapatkan oleh siapa? Manusia. Saya tanya, kita butuh tidak udara? Butuh. Mudah tidak dapat udara? Mudah. Kita butuh air, mudah tidak dapat air? Mudah. Kita butuh nasi, butuh nggak? Mudah. Antum mudah nggak cari nasi? Tinggal ke burju, ya kan? Dapat nasi itu, tapi bayar, ya kan? Mudah. Segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, apalagi kebutuhannya itu sangat besar, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya, memudahkan segala sarana, ya, untuk mendapatkannya. Sekarang saya tanya, apa yang paling dibutuhkan manusia di dalam hidup dalam kehidupan dunia ini? Apa? Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang paling dibutuhkan manusia adalah tauhid. Ya kan? Berarti ilmu tentang tauhid, materi tentang tauhid adalah materi yang paling mudah didapatkan dan paling mudah apa? Dipahami oleh manusia. Kenapa? Karena tauhid adalah perkara yang paling dibutuhkan siapa? Manusia. Ya kan? Nah, sekarang masalahnya mengapa kita tidak paham tauhid, ya kan? Ya, mungkin karena hawa nafsu kita. Mungkin karena kita apa? Selama ini bukan ilmu yang didapatkan, tapi apa? Subhat, ya kan? Tadi hati yang selamat bersih dari apa tadi? Subhat dan syahwat. Jadi mungkin yang ada dalam hati kita ini bukan ilmu yang bermanfaat, tapi apa? Subhat dan syahwat. Makanya kita mentadaburi surat Al-Fatihah saja tidak mampu, ya kan? Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu ya sedikit tentang faedah dari alhamdulillahirabbil alamin, terkandung apa tadi? Kecintaan. Ya, kalau kita bicara masalah cinta itu wah panjang ya. Bisa. Kalau antum mau baca masalah cinta ada di kitab tauhid, ya. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sumber terjadinya kesyirikan di alam dunia ini adalah syirik dalam masalah apa? Kecintaan. Sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa. Tidaklah terjadi kesyirikan kecuali sumbernya adalah dalam masalah apa? Kecintaan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan ya selain Allah sebagai apa? Sekutu-sekutu. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang yang beriman maka lebih dalam cintanya kepada siapa? Allah. Bukankah di antara manusia banyak kita temui ya kan? Bahkan mungkin yang sudah ngaji apa? Yang mereka sangat besar kecintaannya kepada apa? Dunia. Padahal apa kata Rasulullah SAW? Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud
dirham. Celakalah apa? Hamba dinar dan hamba dirham. Mungkin orangnya kalau sholat tidak sujud kepada dinar dan dirham, tetapi hatinya apa? Senantiasa bergantung kepada apa? Dinar dan dirham. Jadi kalau ada apa namanya? Uang, oke. Kalau tidak ada uang, goodbye, gitu ya. Iya kan? Kadang orang berprinsip seperti itu. Ini sangat bertolak belakang dengan apa tadi? Tujuan penciptaan kita. Kita ini hidup bukan untuk uang, ya kan? Iya enggak? Tapi uang untuk apa? Beribadah. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, mana qasat shadaqatun min malin. Tidaklah harta akan berkurang dengan apa? Sedekah. Nah, sekarang siapa di antara kita ini yang setiap hari berusaha untuk bersedekah? Sesuai dengan kemampuannya masing-masing, ya kan? Bukankah di antara ciri orang yang bertakwa apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan di antara rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka apa? Infakkan. Nah, sekarang kita tanya diri kita sendiri, kita ini sudah berinfak belum? Gitu. Kalau kita belum, ya jangan ngaku-ngaku orang bertakwa, ya kan? Baik. Kemudian dari ayat Ar-Rahmanir-Rahim, saya lanjutkan sedikit ya. Kalau dulu saya pernah dengar ya, saya tadi lupa baca di mana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika membahas tafsir surat Al-Fatihah ini sampai banyak sekali pertemuan. Artinya karena saking dalamnya, saking luasnya lah faedah dari surat Al-Fatihah. Cuma saya sendiri belum menemukan ya kitab khusus beliau. Cuma kalau tafsirnya ada. Bagus sekali kalau kita membaca faedah-faedah yang disampaikan Ibnu Taimiyah ataupun muridnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahkan di antara yang disarankan para ulama ya bagi para penimba ilmu, banyak-banyaklah membaca kitab siapa? Ibnu Taimiyah dan juga siapa? Ibnu Qayyim. Dan seperti juga dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita lanjutkan sedikit Ar-Rahmanir-Rahim. Tadi apa? Di dalamnya terkandung roja harapan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki rasa apa? Harapan. Apa akibatnya kalau seorang tidak memiliki rasa harapan? Apa? Tidak punya harapan. Akhirnya apa? Putus asa. Bolehkah seorang muslim itu putus asa? Tidak boleh. Allah mengatakan apa? Wala tayasu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bahkan di antara dosa besar al-ya'su min rahmatillah, yaitu berputus asa dari apa? Rahmat Allah. Makanya kalau misalnya ada ya kan, dan saya kira ini tidak sedikit orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat baik apa buruk? Buruk, jelas kita semua sepakat. Kalau ada orang sudah berbuat dosa sedemikian banyak, bolehkah dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Boleh? Tidak boleh. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Allah berbicara kepada orang-orang yang melampaui batas kepada dirinya sendiri, kepada para ahli maksiat. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas kepada dirinya sendiri, ya. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa apa? Dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni apa? Semua dosa. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, atau dalam hadis qudsi, ya, apa? Ada yang ingat hadisnya? Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ya, seandainya kamu datang kepadaku, menghadap kepadaku, kepada Allah dengan membawa apa? Dosa sepenuh bumi. Antum bayangkan kalau ada orang datang kepada Allah membawa dosa apa? Sepenuh bumi, sak donyo. Sebumi, ya. La ataituka bi qurabiha
maghfiratan. Allah katakan apa? Aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh itu pula apa? Ampunan. Dengan syarat apa? Dia tidak berbuat syirik, ya kan? Ya, ini menunjukkan apa? Wajibnya seorang muslim memiliki apa? Harapan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya. Sebagaimana pernah disampaikan, ya. Beliau mengatakan, "Lau nada munadin minas sama", seandainya ada malaikat yang memanggil dari langit, masuklah kalian semua ke dalam neraka kecuali berapa? Satu. Beliau katakan apa? La tamannaitu annahu ana. Saya berharap satu orang yang tidak masuk neraka itu siapa? Saya. Seandainya semuanya disuruh masuk neraka kecuali satu, saya berharap satu yang selamat adalah saya. Itu menunjukkan bagaimana rasa harap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sisi lain beliau mengatakan, seandainya diserukan dari langit oleh malaikat, masuklah kalian semua kemana? Surga kecuali satu. Apa kata Umar? La khasyitu annahu ana. Saya khawatir satu orang yang tidak boleh masuk surga itu adalah saya. Ya, sekarang kita lihat diri kita sendiri. Kita di sini datang di sini ngaji. Seandainya dikatakan di sini, masuklah kalian semua ke mana? Surga kecuali satu. Masuklah semua ke surga yang ada di pengajian sini di Masjid Mutahharul. Hari apa ini? Hari Ahad. Semuanya masuk surga kecuali satu. Kira-kira siapa yang merasa, wah saya khawatir satu ini saya, atau malah kita sebaliknya, wah kayaknya saya yang masuk surga, ya kan? Kita bisa lihat pada diri kita sendiri. Makanya mas sekalian, kalau kita perhatikan sekian banyak permasalahan yang timbul di tengah diri kita, atau di tengah orang-orang yang ngaji, atau di tengah masyarakat, di antara sebabnya adalah karena rusaknya akidah kita. Rusaknya akidah kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah cinta, dalam masalah harap, dalam masalah takut saja kita tidak beres. Kita merasa kita ini pasti masuk surga, seolah-olah kita ini orang yang paling depan masuk surga. Padahal kenyataannya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan jauh daripada sifat-sifat penghuni surga. Kita merasa diri kita pasti selamat dari adab neraka, padahal ucapan kita, perbuatan kita penuh dengan perbuatan dan sifat-sifat penghuni neraka. Di mana kita bisa akan merasa selamat? Bagaimana kita akan mengatakan kita ini adalah pengikut generasi terbaik, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah." Apakah mereka itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Kalau Ibrahim alaihissalam, imam ahli tauhid, ulul azmi minar rusul, khalilur rahman, kalau Ibrahim saja takut terjerumus dalam kesyirikan, apakah kita merasa aman dari apa? Dosa syirik. Nah, kita bisa lihat dalam diri kita sendiri, dalam apa yang kita lakukan setiap hari. Sudahkah ilmu ini tertancap dalam diri kita? Dan sudahkah kita amalkan? Ya, saya kira itu saja, karena memang saya hanya bisa menyampaikan itu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin lain waktu bisa disambung. Masih membahas tentang faedah dari surat Al-Fatihah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.